Suatu hari ada sekumpulan kodok, ada 5 kodok yang berkumpul di sebuah apa kebun seperti itu. Ada kebun, terus juga situasinya hampir hujan ya, mendung, sudah gerimis. Nah, satu dari antara kodok itu bilang kepada 4 kodok lainnya, kita buat sayembara yuk. Kalau bahasa sekarang, yuk kita buat challenge yuk, buat lomba yuk gitu. Dia bilang kayak gitu. Apa itu perlombaannya? Perlombaannya adalah barang siapa yang bisa naik pohon kelapa sampai puncak, itu pohon kelapanya tinggi. Dalam cerita diperkirakan itu hampir 25 meter lah. Tinggi sekali itu kelapa itu, mungkin sudah tahu ya puluhan tahun lah. Anggap saja 25 meter lah gitu. Akhirnya mereka sepakat bahwa mereka akan lomba naik kelapa gitu. 5 kodok ini. Apa hadiahnya? Nah, mereka sepakat hadiahnya adalah barang siapa yang bisa menaiki puncak pohon kelapa akan dijadikan sebagai raja di antara kodok-kodok itu. Hidupnya akan dilayani seumur hidup. Makannya, keamanannya akan dijaga. Pokoknya akan dilayani di selayaknya raja. Siapa yang tidak mau? Akhirnya kodok satu persatu naik. Kodok yang pertama naik. Terus naik. Sudah sekitar 30%. 40% nih. Sudah lumayan hampir 50%. Tiba-tiba ada yang teriak kodok yang lain di bawah. Dia bilang, turun. Dia bilang kayak gitu. Sudah mulai hujan. Nanti licin jatuh ke bawah, nanti kamu mati, dia bilang. Dia teriak di bawah. Sudah itu. Akhirnya dia turun. Kodok kedua juga begitu. Sudah 60%, ada yang teriak lagi di bawah, kodok-kodok yang di bawahnya. Weh, turun. Angin di atas. Nanti bisa jatuh. Dia bilang gitu. Banyak ranting-ranting pohon yang berhamburan jatuh. Akhirnya turun. Kodok yang ketiga juga seperti itu. Sampai 70%. Diteriaki juga, di atas ada petir, turun. Kodok yang keempat juga. 4 sudah 90% ini. Kalau jaraknya 25 meter itu mungkin sudah sekitar 23 atau 24 seperti itu. Hampir sedikit lagi. Tapi ada yang teriak lagi di bawah. Turun seperti itu. Dia bilang hujannya tambah deras, petir. Wah, segala macam. Pokoknya diteriaki seperti itu. Akhirnya dia turun sampai kodok yang terakhir. Kodok yang terakhir dia naik. Sudah 30%, 40%. Nah, di 50% petir makin besar. Lalu teman-teman kodok yang lain itu dia bilang, turun. Nanti kamu mati kesambar petir. Dia tetap naik perlahan sampai 70% ini. Ada yang teriak lagi di bawah, turun gitu. Banyak pohon-pohon tumbang. Nanti kamu mati, turun lagi. Nggak jadi turun ya. Akhirnya dia naik terus. Sampai pada akhirnya si kodok yang terakhir ini sampai ke atas. Nah, mungkin teman-teman bisa menganalisa. Kenapa sih kodok yang terakhir ini bisa sampai ke puncak? Bisa sampai ke puncak, di puncak pohon kelapa ini, tingginya 25 meter ini. Ayo teman-teman sekalian, kenapa kira-kira kodok itu? Pasti ada yang bilang, karena dia percaya diri. Karena dia berani. Karena dia lincah, segala macam. Tapi tahu nggak teman-teman sekalian, ternyata kodok yang terakhir ini, dia, mohon maaf ya, dia tidak mendengar. Telinganya tidak berfungsi, tidak mendengar. Gimana teman-teman sekalian tentang kodok yang kelima itu? Nah, itulah diibaratkan hidup kita seperti itu. Apa ya? Ketika kita sudah menentukan sebuah cita-cita, sebuah impian yang mau kita capai, tujuan yang ingin kita capai, akan ada orang-orang di sekeliling kita, entah itu sengaja atau tidak sengaja, akan memberikan bisikan-bisikan. Nah,
contoh misalkan pasti ada bisikannya dari tetangga kita, dari saudara kita. Ah, lu ngapain lu kuliah tinggi-tinggi lu, ntar juga ujung-ujungnya begini, ujung-ujungnya begini. Ah, lu ngapain sih begini. Pokoknya apa ya istilahnya itu, akan ada distract yang coba apa ya digaungkan oleh orang-orang, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Nah, makna tidak mendengar tadi itu saya ibaratkan itu, kita memang kalau sudah yakin sama satu tujuan, sudah menentukan impian, apa ya kalau bahasa kasarnya, ya bodoh amat gitu. Yang penting kita konsisten, kita yakin, terus berusaha, terus berdoa. Saya yakin suatu hari Tuhan akan memberikan hal yang indah untuk kita. Pasti.